Sirkulasi darah, suatu sistem organ yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen dasar, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, menurut Saifuddin 2011. Konsep gangguan sirkulasi darah terdiri dari trombosis, embolisme, dan arteroklerosis. Trombosit adalah fragmen sel yang tersirkulasi dalam darah yang terlibat dalam mekanisme hemostatis tingkat sel yang menimbulkan pembekuan darah atau trombus. Trombosit mempunyai dinding mukopolisakarida yang berfungsi dalam reaksi adesi dan agregasi trombosit. Fungsi dari trombosit adalah memperbaiki kerusakan pembuluh darah dan menginisiasi rantai reaksi untuk pembekuan darah, menurut Kalistania dan Mulansari 2014. Trombosis arteri. Trombosis arteri adalah terbentuknya gumpalan darah atau trombosis di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius, seperti serangan jantung dan stroke. Penyebab trombosis arteri terjadi saat keping darah atau trombosit menggumpal sehingga menghambat aliran darah. Penyebab trombosis yang paling sering adalah pecahnya plak pada ateroklerosis. Selain itu, trombosis arteri juga bisa terjadi pada penderita vakulitis, fibrilasi atrium, atau penderita sindrom antifosfolipid. Faktor yang meningkatkan potensi seseorang mengalami trombosis arteri yang pertama memiliki kebiasaan merokok. Saat merokok, karbon monoksida dan nikotin akan masuk ke aliran darah. Karbon monoksida menurunkan jumlah oksigen di darah, sedangkan nikotin menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Zat-zat yang ada di rokok juga meningkatkan resiko penempelan trombosit atau trombosis yang dapat membentuk sumbatan atau trombus di pembuluh darah. Yang kedua, menderita tekanan darah. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat sejalan dengan peningkatan tekanan darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik 130–139 mm/Hg dan tekanan darah diastolik 85–89 mm/Hg akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 2 kali dibandingkan dengan tekanan darah kurang dari 120/80 mm/Hg. Ketiga, ada kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang secara alamiah dihasilkan tubuh dan bermanfaat bagi pembentukan dinding sel dan hormon. 2/3 kolesterol diproduksi oleh hati atau liver, sepertiga lainnya diperoleh langsung dari makanan. Kolesterol didasarkan dalam darah melalui molekul yang disebut lipoprotein. Keempat, diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah cenderung berperan menaikkan kadar kolesterol. Proses degeneratif vaskular dan metabolisme lemak yang tidak normal ini memegang peranan terhadap terjadinya pertumbuhan ateroma sehingga pembuluh darah arteri menjadi sempit atau aterosklerosis. Kelima, memiliki berat badan lebih. Obesitas dapat merusak beberapa sistem pada organ tubuh. Jantung bekerja lebih berat pada orang yang mengalami obesitas, dan volume darah serta tekanan darah juga mengalami peningkatan. Keenam, memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri atau aterosklerosis. Ketujuh, mengalami kecanduan alkohol. Dan yang terakhir ada berusia lanjut. Gejala pada trombosis arteri yang pertama ada pesumbatan pada pembuluh arteri koroner yang menyebabkan sesak nafas, nyeri dada, pusing, pucat, keringat dingin, mual, dan muntah. Lalu yang kedua ada sumbatan pada pembuluh arteri ke otak, bisa membuat mati rasa atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh, lalu dapat membuat wajah tampak tidak simetris atau salah satu lebih terlihat turun, lalu bicara pelo, sulit bicara atau memahami pembicaraan. Lalu ada sulit mempertahankan keseimbangan, sakit kepala atau pusing, dan sulit menelan. Lalu yang ketiga ada sumbatan pada pembuluh arteri perifer yang menyebabkan nyeri tungkai, tungkai tampak pucat, kebiruan, atau terasa dingin. Lalu ada mati rasa atau kelemahan pada tungkai. Cara mendiagnosis trombosis arteri, pertama pemeriksaan darah, kedua USG Doppler, yang ketiga MRI dan CT scan, yang keempat angiografi.
Pencegahan trombosis arteri: pertama, berhenti merokok; kedua, melakukan olahraga secara rutin; tiga, menjaga berat badan ideal; empat, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan tidak mengandung banyak lemak jenuh; lima, menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol; enam, memeriksakan diri ke dokter secara berkala; ketujuh, mengonsumsi obat dari dokter sesuai anjuran. Selanjutnya yaitu trombosis vena. Trombosis vena dalam adalah penyakit bekuan darah alias trombosis di pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena terletak jauh di dalam otot kaki. Penyebab trombosis vena yang pertama yaitu rusaknya lapisan dalam pembuluh darah. Luka atau rusaknya lapisan pembuluh darah umumnya dipicu oleh cedera fisik, operasi, luka serius, peradangan, dan reaksi sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua yaitu aliran darah melambat. Kondisi ini disebabkan oleh gaya hidup tidak aktif dan kurang bergerak. Selain itu, penyebab yang satu ini bisa saja terjadi pada seseorang pasca operasi. Penyebab yang ketiga yaitu faktor genetik. Faktor genetik dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah. Faktor yang meningkatkan potensi seseorang mengalami trombosis vena yang pertama yaitu riwayat gangguan penggumpalan darah. Lalu yang kedua, kehamilan. Faktor selanjutnya yaitu memiliki kebiasaan merokok, lalu juga mengalami kelumpuhan akibat cedera yang mengharuskan beristirahat total. Lalu juga menggunakan pil KB atau terapi hormon, dan juga kelebihan berat badan atau obesitas. Gejala yang dialami yaitu yang pertama, pembengkakan kaki atau sepanjang vena kaki. Lalu yang kedua, nyeri kaki hanya ketika berdiri atau berjalan. Lalu yang ketiga, peningkatan suhu di daerah kaki yang bengkak atau terasa sakit. Dan keempat, kemerahan atau berubahnya warna pada kulit kaki. Gejala selanjutnya yaitu sesak napas tanpa sebab, lalu juga nyeri ketika melakukan pernapasan dalam, batuk darah, dan yang terakhir peningkatan napas dan detak jantung. Embolisme adalah kondisi aliran darah pada pembuluh darah tersumbat oleh objek asing, seperti gumpalan darah atau gelembung udara, menurut Puji pada tahun 2021. Penyebab terjadinya embolisme kebanyakan pada orang memiliki faktor resiko pembentukan gumpalan darah seperti merokok dan penyakit jantung. Faktor resiko untuk jenis emboli lainnya termasuk tekanan darah tinggi dan arteriosklerosis dan kadar kolesterol darah yang tinggi. Gejala yang dapat terjadi pada embolisme yang penyumbatan terjadi di paru-paru, berikut adalah gejala yang dapat ditimbulkan. Ternyata embolisme bisa dicegah dengan berbagai cara loh, salah satunya dengan banyak mengonsumsi biji-bijian, buah, dan sayuran. Batasi jumlah garam, yakni tidak lebih dari 1 sendok teh sehari. Kemudian, jaga berat badan tetap ideal dengan rajin berolahraga dan diet terkontrol. Yang terakhir, berhenti merokok. Ada banyak cara untuk mendiagnosis embolisme. Yang pertama melalui MRI, kedua CT scan, ketiga arteriografi, yakni jenis pemeriksaan untuk memeriksa kondisi pembuluh darah arteri. Yang keempat ada venografi, yaitu untuk memeriksa kondisi pembuluh darah vena. Yang kelima yakni melalui pemeriksaan darah, dan keenam pemeriksaan fungsi jantung dan paru-paru. Lalu selanjutnya ada arteriosklerosis. Arteriosklerosis ini adalah pemerasan dan penyempitan arteri yang disebabkan oleh pihak kolesterol yang melapisi arteri dari waktu ke waktu. Setelah itu berikut adalah penyebabnya. Penyakit arteriosklerosis ini bisa dimulai saat terjadi kerusakan atau cedera pada lapisan dalam arteri. Kerusakan tersebut ini bisa disebabkan oleh yang pertama, adanya kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, peradangan akibat penyakit tertentu seperti lupus, dan juga obesitas. Lalu ada faktor yang meningkatkan potensi seseorang mengalami arteriosklerosis, yaitu berusia di atas 40 atau 50 tahun, memiliki gaya hidup yang kurang baik, memiliki pola makanan tidak sehat, mengalami stres berkepanjangan, dan juga memiliki anggota keluarga yang menderita arteriosklerosis. Berikut merupakan gejala dari arteriosklerosis. Yang pertama, arteriosklerosis pada jantung. Ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Kemudian yang kedua, ada arteriosklerosis pada tungkai. Arteriosklerosis pada tungkai kaki maupun lengan bisa menyebabkan penyakit arteri perifer.
Lalu yang ketiga, arteriosklerosis pada otak. Nah, bila terjadi pada pembuluh darah di otak, arteriosklerosis ini bisa menyebabkan stroke yang ditandai dengan gejala sebagai berikut. Lalu, arteriosklerosis pada ginjal. Penumpukan plak pada pembuluh arteri di ginjal ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Berikut cara untuk mendiagnosis arteriosklerosis. Yang pertama ada tes darah, kemudian ABI, EKG, USG, angiografi, stress test, dan pemindaian dengan magnetic MRA dan atau CT scan. Berikut merupakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit arteriosklerosis. Konsep gangguan tekanan darah. Tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi disebut tekanan sistolik. Sedangkan tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat disebut tekanan diastolik. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik, dengan nilai dewasa normalnya berkisar dari 100/60 mm air raksa sampai 140/90 mm air raksa. Rata-rata tekanan darah normalnya biasanya 120/80 mm air raksa. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri, di mana hiper yang artinya berlebihan dan tensi yang artinya tekanan atau tegangan. Jadi, hipertensi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Selanjutnya ada gejala hipertensi. Yang pertama ada sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan yang terakhir adanya darah dalam urin. Berikut merupakan batasan hipertensi berdasarkan The Joint National Committee 8 tahun 2014. Dan juga batasan hipertensi berdasarkan American Heart Association. Faktor yang mempengaruhi hipertensi ada dua, yaitu faktor yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Yang tidak dapat dikontrol yang pertama adalah faktor jenis kelamin. Yang kedua yaitu faktor usia. Yang ketiga yaitu ada keturunan atau genetik. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor resiko yang dapat dikontrol. Yang pertama yaitu ada obesitas. Berikutnya yang kedua ada olahraga. Selanjutnya yaitu yang ketiga kebiasaan merokok. Yang keempat adalah konsumsi garam berlebih. Selanjutnya yang kelima adalah kebiasaan meminum alkohol. Yang keenam adalah kebiasaan meminum kopi. Dan faktor terakhir yang dapat dikontrol yaitu kecemasan. Selanjutnya yaitu pencegahan hipertensi. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, batasi asupan garam. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Dan yang keenam yaitu menjaga berat badan. Dan yang ketujuh yaitu mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya yaitu hipotensi. Tekanan darah rendah atau hipotensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah yang berupa sistolik, diastolik, ataupun keduanya lebih rendah dari nilai normal yang umum ditemukan pada individu normal, menurut Ramadan tahun 2010. Adapun contoh gejala yang timbul dari hipotensi yaitu ada pusing, mual dan muntah, lemas, pandangan buram,
konsentrasi berkurang, tubuh terasa tidak stabil, pingsan, dan juga sesak napas. Kemudian penyebab dari hipotensi yang pertama yaitu dehidrasi, lalu yang kedua efek samping obat seperti alkohol, ansiolitik, beberapa antidepresan, diuretik, obat-obatan untuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner, dan juga analgesik. Lalu yang ketiga ada masalah jantung seperti perubahan irama jantung atau aritmia, serangan jantung, dan juga gagal jantung. Yang keempat, kejutan emosional, misalnya shock yang disebabkan oleh infeksi yang parah, stroke, anafilaksis atau reaksi alergi yang mengancam nyawa dan trauma hebat. Lalu yang kelima, perdarahan dan lain-lain. Nah, Anda disarankan berkonsultasi dengan dokter atau spesialis jika pingsan atau hipotensi mengganggu kualitas hidup Anda. Lalu yang terakhir, ada diabetes tingkat lanjut. Cara diagnosis hipotensi. Dalam mendiagnosis hipotensi dapat melalui berbagai cara, diantaranya pemeriksaan darah, elektrokardiografi, ekokardiogram, uji latih jantung atau stress test, manuver Valsalva, dan yang terakhir, tilt table test. Pencegahan hipotensi. Untuk mencegah hipotensi dapat melakukan berbagai hal, diantaranya menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari dan membatasi konsumsi alkohol. Makan dalam porsi kecil namun sering dan tidak langsung berdiri setelah makan. Memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur. Berdiri secara perlahan dari posisi duduk atau berbaring. Menghindari terlalu lama berdiri atau duduk dan menghindari duduk bersila. Tidak membungkuk atau mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, menghindari mengangkat beban berat. Komplikasi hipotensi. Pusing dan lemas yang disebabkan oleh hipotensi beresiko menimbulkan cedera pada penderita akibat terjatuh. Sedangkan hipotensi berat hingga menimbulkan syok dapat membuat tubuh kekurangan oksigen. Kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi sebagian organ, seperti otak dan jantung.